Saudari-saudara, berjumpa dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Nabi Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Saudari-saudara, dalam bacaan pertama disampaikan firman Allah, jika orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini paragraf pertama. Berikutnya, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Di satu sisi, orang yang hidupnya tadinya jelek, berdosa, tidak baik, lalu kemudian bertobat di akhir hidup, ia dipuji oleh Allah. Tapi sebaliknya, sepanjang hidupnya ia berbuat baik, beramal kasih, tulus, membantu, lalu ini itu dan sebagainya. Tapi di akhir-akhirnya ia jatuh dalam keberdosaan yang serius. Justru ini yang disayangkan oleh Tuhan Allah. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan pertama baik untuk menjadi permenungan masa prapaskah kita. Jangan sampai karena godaan kita terkalahkan perbuatan-perbuatan baik kita. Moga-moga bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel sungguh menginspirasi hidup kita. Bacaan pertama ini mengingatkan saya akan kata-kata Paulus dalam suratnya, saya lupa, tapi dia mengatakan bahwa hidup ini seperti pertandingan lari. Dia mengatakan begitu. Saya lupa suratnya surat apa, Anda bisa mencari sendiri dalam salah satu surat Paulus. Berlari-lari untuk mengejar sampai finish, sampai akhir, garis batas akhir. Saudari-saudara yang terkasih, Paulus mengibaratkan hidup ini pertandingan. Berarti ada diri kita, lawan. Tapi jangan salah, Paulus melihat lawan itu bukan sesamaku, bukan manusia. Lawan itu adalah entah itu nafsu, entah itu emosi, entah itu ambisi, entah itu hal-hal yang negatif lain, yang seringkali bertanding, berlawanan dengan kita. Apakah sampai garis batas akhir mereka yang mengalahkan kita, atau kita yang mengalahkan mereka? Itu permenungan refleksi Paulus yang saya ingat ketika membaca Nubuat Nabi Yehezkiel ini. Coba kita ingat keadaan kita sekarang. Sekarang kita di posisi seperti apa? Apakah saya sudah melakukan hal-hal yang baik, beramal kasih, membantu tulus, hidup lurus, lempeng dan sebagainya? Dibandingkan dengan pengalaman yang lampau, saya jatuh dalam keberdosaan, saya jatuh dalam perselingkuhan, saya jatuh dalam ketidakbenaran, atau bisa saja dibalik begitu. Dan semoga bacaan pertama menginspirasi kita. Sedangkan dalam bacaan Injil, saudari-saudaraku, menurut Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26, Yesus berkhotbah di bukit, berkata kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, dan seterusnya. Ini mau mengatakan bahwa keselamatan kita itu tidak didasarkan pada diri kita sendiri. Hidup kita bersama dengan orang lain, maka keselamatan kita
bersifat sosial, tidak bersifat individual. Saya punya pengalaman ketika di Papua berkaitan dengan keselamatan ini. Jalan tidak sebanyak di Jawa, banyak alternatif. Kalau tidak bisa lewat sini ya pakai alternatif jalan sana atau yang lain. Tapi di Papua tidak. Dan kondisinya bukan jalan aspal-aspal seperti kita di Jawa. Hanya ada umumnya satu jalan. Dan umumnya jelek. Nah, ketika musim hujan tiba, jalan itu berubah dari kering menjadi berlumpur. Dan ketika berlumpur agak parah, bahkan lebih parah, orang bisa bahu-membahu saling dorong-mendorong, membantu kendaraan di depannya supaya saya atau di belakangnya bisa juga terselamatkan, bisa juga melewati lumpur itu. Kalau tidak, saling egois satu sama lain, ya saling tunggu dan tidak akan bisa melewati jalan itu. Saya merenung kisah ketika saya di pedalaman Papua. Inilah keselamatan Kristiani, keselamatan yang berkaitan dengan pribadi orang lain. Moga-moga bacaan pertama dan bacaan Injil menginspirasi hidup kita. Tuhan memberkati Anda, berkah dalam.